Kembali lagi di Breaking News TV One, kita akan kembali memperbaharui informasi langsung dari jalur mudik. Sudah ada kedua rekan kami dari jalur Cikampek, ada Kurnia Amal, dan juga di Cirebon. Di jalur arteri ada Ervan Septiawan. Silakan Ervan, bagaimana pantauan terkini dari sana? Baik, Prima dan pemirsa TV One, saat ini tepatnya pukul 9:30, arus kendaraan, volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa, tepatnya di jalur Pantura, Pangraksan, Kota Cirebon, saat ini masih terus terpantau padat. Terlihat di layar kaca Anda, kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, plat nomor dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur Pantura Pangraksan Kota Cirebon. Menurut data dari pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sebanyak 500 hingga 700 sepeda motor yang melintas di jalur Pantura Kota Cirebon. Bahkan sesekali kendaraan motor sekitar bahkan ada kenaikan dibandingkan hari yang kemarin. Baik, Prima. Oke, 500 motor ini per 5 menit ya Ervan ya? Baik, menurut dari pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon, data pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa, tepatnya di jalur arteri ini, sedikitnya 500 hingga 700 pemotor yang melintas, itu sekitar 15 menit sesekali jumlahnya sekian naik. Bahkan hingga siang ini, tepatnya pukul 10, hampir 10, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa terus padat. Bahkan petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota dan Kota Cirebon melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kepadatan yang terjadi di jalur Pantura sendiri. Baik, Prima, dapat saya jelaskan juga, selain di jalur arah Jakarta menuju Jawa, arah sebaliknya, yakni dari arah Jawa menuju arah Jakarta juga mengalami kepadatan. Hal tersebut akibat adanya one way yang terjadi di jalur tol. Bahkan petugas juga mengalihkan sejumlah kendaraan besar dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di jalur alternatif menuju Indramayu dan sekitarnya. Baik, Prima. Baik, terima kasih Ervan. Kita lihat tadi bahwa banyak petugas kepolisian juga yang bersiap siaga dan adanya pengalihan arus di sana. Dan ternyata ada di dua arah ya, baik menuju Jawa ataupun menuju Jakarta ini terjadi peningkatan jumlah pengendara. Lalu bagaimana dengan situasi di Tol Cikampek? Sudah ada rekan kami Kurnia Amal di sana. Silakan Kurnia Amal. Ya, selamat siang Prima. Menurut pantauan kami langsung dari Tol Cikampek, di mana saat ini pukul 9.29 waktu Indonesia bagian Barat memang sudah terjadi kepadatan. Lonjakan kepadatan tersebut terjadi pada sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut diskresi dari pihak kepolisian, untuk jalur dari arah Jakarta menuju ke Palimanan telah dilakukannya sistem kontraflow dari kilometer 36 hingga kilometer 70 arah Cikampek. Namun hingga saat ini menurut pantauan kami di depan gardu tol Cikampek sudah terpantau arah dari Jakarta menuju tol Palimanan sudah satu arah. Dan dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, memang untuk saat ini kondisinya adalah dari Jakarta menuju ke arah Transjawa sudah diberlakukannya sistem satu arah. Yang artinya pemirsa, dari pintu tol Cikampek Utama hingga pintu tol Kalikangkung sudah dilakukan sistem satu arah. Untuk saat ini sudah diaktifkan atau dioperasikan sekitar total 22 gardu tol di gardu tol Cikampek Utama. Dari kondisi normal ada 13 gardu tol yang biasa dioperasikan, dan ada penyiagaan tambahan untuk 17 unit mobile rider untuk meningkatkan kapasitas transaksi. Dan jika bisa kami gambarkan pemirsa, sudah terjadi kepadatan di depan gerbang tol Cikampek ini
memang sudah didominasi oleh para pemudik dari Jakarta yang hendak ingin pulang kampung ke di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur khususnya. Dan menurut data yang kami peroleh sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ada sekitar 13.000 kendaraan yang melintas di tol Cikampek. Dan untuk bagi para pengguna jalan yang akan menuju ke arah Bandung dihimbau untuk tidak menggunakan jalur kontraflow dan memastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, dan Anda memastikan kendaraan Anda terisi oleh bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area. Dan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga mematuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Menurut keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang melakukan kunjungan ke titik kilometer 70 tol Cikampek ini, jumlah kepadatan hari ini diperkirakan akan naik sekitar 50% dari hari kemarin. Mengingat untuk hari ini saja sudah ada sekitar 13.000 kendaraan yang melintas sejak pukul 6 pagi tadi. Pada hari-hari biasanya pemirsa, hanya ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas di depan tol Cikampek ini. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa pukul 8.13, maksud kami pada pukul 8.39 waktu Indonesia bagian Barat, Jalan Layang MBZ, akses masuk Layang MBZ dari arah Jati Asih, Rorotan maupun Cawang yang menuju arah Cikampek diberlakukan sistem buka tutup situasional, lalu lintas dialihkan ke ruas tol Jakarta Cikampek jalur bawah. Dan untuk saat ini memang dapat dilihat di layar kaca Anda sudah terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan menurut pantauan kami dari gardu pandang tol Jasa Marga ini memang setelah pintu tol terlihat cukup padat, yakni menuju ke arah Palimanan kilometer 72. Dan kami dari pihak Jasa Marga pun juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan lajur kanan atau bahu jalan untuk beristirahat, dikarenakan memang tempat tersebut berbahaya untuk dilakukan untuk beristirahat bagi para pengendara. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian telah mengoperasikan atau telah menurunkan personilnya untuk mengingatkan kepada para pengguna jalan untuk tidak berhenti di bahu jalan. Tadi pagi pada sekitar pukul 4 hingga 6 pagi sudah ada terpantau memang beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan, dan hal tersebut membuat sedikit kepadatan lalu lintas di tol Cikampek ini khususnya. Dan dihimbau kepada para pemirsa yang hendak melakukan perjalanan ke arah Trans Jawa untuk selalu memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Dikarenakan menurut pantauan kami dari kemarin, ada pun faktor-faktor yang menjadi terhambatnya arus lalu lintas, diantaranya adalah banyak kendaraan yang mogok di tengah jalan sehingga harus diderek menuju ke Jasa Marga itu sendiri dan menimbulkan kemacetan yang cukup parah atau cukup padat. Dan hingga saat ini memang sepertinya sudah diterapkan untuk satu arah dari kilometer 68 hingga kilometer 414 di tol Kalikangkung Semarang. Untuk pemirsa sendiri yang ingin menggunakan jalur tol Cikampek ini untuk menuju ke arah Trans Jawa sendiri, dihimbau untuk memperhatikan waktu-waktu khusus, di mana ada pun waktu-waktu khusus atau peak season sendiri untuk para pemudik melakukan perjalanan adalah waktu-waktu menjelang buka puasa dan hingga waktu-waktu hingga menjelang sahur. Dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima, dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan terjadi mogok di tengah jalan. Dan menurut pantauan kami hingga saat ini kendaraan didominasi oleh mobil dan juga kendaraan minibus dan juga bus antar kota dan antar provinsi yang siap mengantarkan para pemudik untuk pulang ke kampung halamannya menuju ke arah Trans Jawa. Untuk kendaraan bermuatan besar terpantau sudah tidak ada karena sudah adanya pelarangan bagi kendaraan bermuatan besar untuk melintas di depan tol Cikampek ini. Dan
memang untuk rekayasa lalu lintas ini akan disesuaikan pemirsa dengan situasi kondisi lalu lintas yang ada. Apabila situasi dan kondisi lalu lintas berada di titik atau volume 0,8%, ini diharuskan untuk dilakukannya sistem kontraflow maupun satu arah. Dan apabila sudah mencapai titik tersebut, harus diadakan clearance atau pembersihan jalan sekitar 2 jam sebelum penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan ini memang sudah diterapkan dan untuk kebijakan tersebut tidak dapat dipastikan untuk jam-jamnya karena hal ini sangat situasional mengingat kepadatan dan lonjakan arus lalu lintas. Dan untuk para pemudik dihimbau untuk selalu memperhatikan jadwal-jadwal dan update informasi terkait jadwal arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas terutama yang ingin melewati tol Cikampek sendiri. Dapat kami informasikan kepada Anda, pemirsa dan juga Prima, bahwasannya jika kita bandingkan data dari tahun lalu, ada sekitar 116.000 kendaraan yang melalui tol Cikampek ini. Namun di H-4 kemarin menurut data yang kami peroleh ada sekitar 226.000 kendaraan yang sudah melalui tol Cikampek ini. Yang artinya pemirsa bahwasannya sudah ada lonjakan 2 kali lipat yang terjadi di tol Cikampek ini. Hal ini sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian dan pihak jasa marga dengan mengoptimalkan gardu tol yang berada di tol Cikampek utama ini telah diaktifkan sekitar kurang lebih 22 gerbang tol dan ada 17 gerbang tol secara sistem online sehingga tidak perlu mengetap kartu dan juga hal ini memang melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan untuk dioperasionalkannya gardu tol tersebut. Dan untuk hari-hari biasa memang hanya 11 gardu tol yang dioperasikan di tol Cikampek ini. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, untuk di gerbang tol Cikampek utama ini memang sudah terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup padat untuk memasuki gerbang tol dan menuju ke kilometer 71 arah Palimanan. Dan juga sudah terpantau ada petugas dari pihak kepolisian dan juga jasa marga yang sudah siap standby untuk mengarahkan para pemudik untuk masuk ke gerbang tol dan juga untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jawa ke kilometer 72 tol Cipali. Dan menurut pantauan kami di lapangan memang untuk jam-jam favorit sendiri Prima dan juga pemirsa adalah jam-jam menjelang buka puasa dan juga menjelang sahur itu merupakan puncak arus mudik sejauh ini dan memang diperkirakan jumlah arus mudik ini akan terus meningkat mengingat sudah jelang 2 hari Lebaran dan juga dari pihak Kapolri sendiri Listio Sigit dalam keterangannya menyatakan bahwasannya jumlah ini akan terus meningkat sebesar 50% pada hari ini. Iya Prima, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kami akan terus mengupdate informasi mengenai arus lalu lintas kembali ke Anda di studio. Amal, saya mau tanya, tadi Anda sebutkan ada 22 gardu tol, kemudian ada juga belasan gardu tol otomatis atau mobile tol atau mobile reader. Apa bedanya? Apakah masyarakat sudah paham semua atau ada yang bingung dan salah masuk gardu tol misalnya? Ya Amal, apakah pertanyaan saya sudah terdengar? Sepertinya ada masalah jaringan pemirsa. Memang dapat kami informasikan kepada Anda saat ini memang sudah diterapkannya sistem kontraflow di mana tadi pada pukul 8.50 nampaknya sudah diterapkan satu arah menuju ke arah Palimanan sendiri dan untuk para petugas sudah diturunkan untuk mengingatkan untuk para pengguna jalan yang sedang berhenti di area atau di bahu jalan untuk melanjutkan perjalanannya karena mengingat untuk di area atau di bahu jalan bahaya untuk
para pemudik melakukan istirahat. Dan sempat terjadi kepadatan pada pukul 4 hingga 5 sore tadi, maksud kami 4 hingga 5 pagi tadi di tol Cikampek ini. Ya, Prima, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari tol Cikampek dan juga sebelumnya ada Ervan Septiawan dari jalur arteri di Cirebon. Kami akan segera kembali sesaat lagi.